Oh, lu sekolah nggak lulus ya? Atasnya bolong, bawahnya juga bolong. Terus si Joni ini tiba-tiba minta pap sama si Nur. Wah, tegang lah si Joni. Sampai sudah dijuluki Pornstar. Halo semuanya, 3, 2, 1, do not open the door. Ya, kembali lagi dengan kita dan teman-teman kita seperti biasa lah. Nah, hari ini kita mau bahas tentang dunia persekolahan. Ya kan? Ya. Jadi, kita ngobrol-ngobrol santai. Ini semua sekolah kan? Sekolah dong. Udah tamat. Yakin tamat semua? Yakin. Yakin? Yakin. Kamu yakin? Tamat? Setengah yakin sih. Oke. Ada tamat, ijazah. Ada lah. Ada ijazah. Oke. Yakin. Bagus. Yakin. Ijazah beli? Ijazah buat. Oh, buat. Oke, buat. Homemade. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Kita buka topiknya. Menurut kalian nih, semuanya kuliah nih kan? Semuanya masih ada menjalani kuliah? Udah tamat dong. Udah tamat semua? Tamat, Iya, udah oke. tamat. Menurut kalian pengalaman di sekolah dan di kuliah itu mana lebih menyenangkan? Kalau aku sih susah bilang karena aku nggak kuliah. Oh ya, Ya, udah pasti inilah sekolah lah. Sekolah pasti. Kalau menurut kalian nih, kalau sekolah sama kuliah tuh enakan mana pengalamannya? Sudah pasti sekolah lah. Kenapa tuh? Karena pas sekolah mungkin kita gak ada beban ya. Kalau kuliah kan ada yang kuliah sambil kerja, jadi mau fokus nyari duit. Dan kalau sudah kuliah kan harus menyiapin masa depan ya kan. Iya. Kalau aku juga sama sih kayak dia. Sekolah juga yang paling enak. Seru. Masa-masa sekolah seru lah. Apalagi masa-masa SMA ya. Ya, masa-masa SMA paling kali. seru. Lebih seru mana sama Infinity War? Sekolah paling seru lah. Ya, Kok jadi Infinity War? Tapi katanya seru. seru. Kalau bro, kenapa nggak kuliah bro? Karena pernah kuliah, tapi habis itu udah putus kuliah karena gimana ya? Kayak nggak cocok aja sih kuliah. Lebih cocoknya kayak cari duit aja gitu. Oh, langsung kerja gitu ya. langsung kerja. Oke. Toksik ya? Toksik. Udah lewat. Kuliah toksik. Putus kuliah enggak sih, karena mah nggak cocok aja sih. Alasannya tuh cuman karena fokus nyari duit. Ya, Nggak ada alasan lain. enggak. Cuman itu aja sih, emang nggak kurang cocok aja, bahkan sekolah aja nggak lulus kan. Oke. Oh, lu sekolah nggak lulus ya? Enggak. Oh, baru tahu lo. Kan satu sekolah kan? Oh iya. Sama sekolah, Iya. sama. Ini dari SMP lagi. Kita kan pura-pura nggak tahu di sini. Kita kan pura-pura nggak tahu aja di sini. Cuman dia lah satu orang yang SMA kelas 3 gak lulus. Iya. Ya, Habis kasihan. itu, Lu kenapa sih bro sampai nggak lulus? karena ya, bro tanya lagi. Satu sekolah. Gak usah kau tanya lagi. Nggak, ini kita pura-pura nggak tahu. iya. Tolong lah, weh. Oh, penonton nggak tahu. Penonton nggak tahu. Penonton nggak tahu. Cerita dong. Kita memposisikan diri sebagai penonton. Iya, benar. Oke. Kenapa alasan lu nggak tamat kuliah? Nggak tamat sekolah. Nggak tamat sekolah. Sorry. Kalau dulu kan pas masa SMA ya, itu kena pecat ya. Ya, bahasa kasarnya lah kena pecat. Kebanyakan kayak bolos, nggak masuk kelas, nggak masuk sekolah. Berarti lu bandel lu. Ya gitulah, kenakalan remaja lah. Bandel lu. Nah, sebandel apa sih Bang Daniel ini? Sabar dulu. Kau belum jawab. Enakan kuliah atau sekolah? Oh iya, kalau aku ya pasti sekolah lah. Sekolah paling enak. Iya, karena kenangannya lebih banyak di sekolah satu. Dan lebih nggak ada beban sama kayak Abang Roy. Lebih nggak ada beban. Semuanya tuh masih suka-suka kita lah. Bebas. Tapi kan dunia ini itu kan berarti kita pas sekolah itu belum mengetahui dunia luar. Masih labil. masih labil. Masih kecil lah, masih kecil. Lingkup sekolah itu Ya, kan ya. kita have fun aja lah taunya. Nggak mikir untuk kedepannya gimana. Pokoknya Iya, sekolah. kita nggak mikir untuk membuat channel Insomnia ini. Iya. Ya. Bagus juga kita tamat kan. Jadi Ya, pandangan bagus, kita lebih luas. Tapi kalau ditanya enakan mana ya pasti sekolah. Nah, bro, kenapa? Alasannya nggak tamat kuliah itu kenapa? Nggak tamat sekolah kenapa? Itu pertama kali itu karena apa ya? Lu kan bandel lu bilang. Iya. Iya. Itu Sebandel apa sih lu? Ya, sebandel apa? bandelnya sih nggak sampai apa ya itu namanya, berantem, main fisik enggak. Nggak berantem. Enggak, tapi itu Bisa dikeluarin. karena sekolah ya. Tapi berantem di ranjang sering. Sering sih, bro. Sering. Kayaknya ya. Oke. Ya kembali lagi ya. Ah. Lebih banyaknya kayak bolos atau enggak kayak enggak masuk Absen. kelas, absen. Absensi. Iya. Nah, dulu kan kayak gimana ya?
kayak nggak cocok aja sih sama Gurunya Iya, gitu. gurunya. Sama oke, guru oke. pengajarnya itu Iya. kurang cocok. Itu aja alasannya. ya ada lagi sih nggak bisa bangun pagi. Susah bangun pagi ya. Iya. Inilah contoh-contoh. Ini nggak boleh ditiru ya. Ini nggak Ya, boleh ditiru. Ya Iya, benar iya. nggak boleh ditiru, nggak boleh ditiru. Ini contoh anak zaman sekarang. Oh. Semuanya nggak bisa. Inilah hasilnya. Hasilnya begini. Brewoknya pun setengah jadi. Semuanya setengah jadi. Kayak mana sih? Orang-orang dulu itu kan kalau sekolah, ya kalau dulu kan masih guru boleh main fisik sama ya, murid. Kalau sekarang kan udah susah lah. udah ada peraturan barunya. Jadi mungkin ya bisa jadi anak-anak zaman sekarang tuh menjadi lebih Manja gitu ya sih. ya manja, satu tidak tahu tata krama. Contohnya Contohnya abang ini. kau juga sama, Wak. Jangan kau bilang-bilang dia aja. Kau juga sama. Oke. Kita kan dulu bolosnya sama kan. Partner berdua. Tapi gini-gini aku lulus. Iya, benar. Gini-gini aku lulus. Walaupun di diskorsinya. Ya. Oh iya. Yang penting lulus. Ya, Yang penting ya. lulus. Nah, kalau dari Bro nih, ada nggak cerita-cerita lucu tentang sekolah? Kita mulai dari cerita-cerita lucu dulu lah. Yang enak-enak dulu lah. Oke. Nanti yang Boleh, nggak enak boleh. belakangan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ini. Oh. Kayak Ya mana udah, dulu. SMA? Oh, nggak bisa. Ya dulu. Yaudah aku dulu ya. Pernah sekali. Aku biasa pulang tuh diantar sama temen. Naik motor gitu kan. Jadi dia tuh naik motor. Knalpotnya itu baru diganti racing, baru diganti hari itu. Kenapa blong? Ya, knalpot blong kan. Oke. Gaya dia kan sama naik motor. Dia sambil ngobrol sama aku, balik belakang dia. Kenceng kan. Depan trotoar. Tetes. Terbang kita. Oh. Kayaknya aku tahu orangnya siapa nih. Tahu kan? Aku tahu orangnya. Scoopy Legend. Ya, dia naik Scoopy. Trotoarnya dites sama dia. Iya, dites. Buam, terbang. Serak kalian. Berserak, udah gak ada duit. Bannya pecah. Anjing. Jadi luka-luka kalian. Untungnya sih gak luka. Cuma motornya hancur itu. Enggak lah, bannya ini pecah, bannya pecah gitulah. Berarti amanat dari cerita ini jangan berbicara kalau lagi Ya, berkendara. jangan baik gaya juga kalau lagi berkendara. Trotoar dites sama dia. Kenceng pula itu. Yang merasa nanti cari aja dia. Ya. Aku tahu juga lah orangnya ini. Aku tahu juga Tahu orangnya kan, ini. tahu. Pasti tahu semuanya. Nah, kalau dari Bang Daniel, ada nggak cerita-cerita Ada lucu? cerita lucu. Jadi kan saya dan 3 orang teman saya itu kan. Itu kan telat. Masuknya harusnya kan masuk sekolah itu kan jam 6.50. Tapi kita ini berempat ini masuknya jam 10 pagi. Nah, kan udah telat berapa jam itu kan? Jauh banget. Jadi itu kita udah ditandai sama guru BK dan guru Oh, semua. ya. Jadi kan kita masuknya tuh diam-diam merangkak. Dari lantai 1 kita merangkaknya tuh ke lantai 2. Oke. Kalau di sekolah kan ada lab sama toilet dekat itu kan. Ini masuk gerbangnya gimana? Kalau Manjat? enggak manjat, kayak jalan biasa aja ke gerbang. Tapi kan satpamnya udah kayak enggak peduli gitu. Oh. Nah, ceritanya kita jalan ke lantai 2 merangkak pelan-pelan ketemu toilet. Nah, jadi kita berdirinya di toilet. Ini kan toilet misalnya nih, Ya. toilet. Ini ada tembok. Kita berempat ini dempet di sini semua. Ada guru BP kita datang. Oh, Nah, patroli. Patroli datang. Karena nampak kita ke jalan ke lantai 2. Ngerti kan? Ngerti. Jadi guru BP-nya teriak, "Mana mereka? Mana si Daniel? Mana si Darren?" Kebawa kau kan? Aku padahal nggak tahu loh ceritanya ini. Berdua. Adalah 2 teman kita lagi. Oh, kan? oke. Jadi kita kayak udah gini semua di dinding kan. Semua kan diam. Iya. Kita baris empat semua di sini kan. Tiba-tiba gurunya datang. "Sap." Gurunya, "Mana mereka?" "Sap." Langsung face to face. Kita juga Panik. sini kalian. Gurunya langsung sini kalian. Dan tuh langsung dihantam sama guru BP. Pasti setelah itu ditampar ya. Ditampar. Kena bawa game lah. Intinya kena bawa game lah. Kalian pun keterlaluan.
masuk sekolah Ini, 6.50, datang pula jam 10. Kau juga sama, 2. Kan udah keterlaluan itu. Ya. Aduh, kalau dari aku sih ini juga nih orangnya. Oh. Kita dulu sering dihukum bareng. Ya. Jadi pas itu aku di bawah lantai 1 di dekat kantor BK. Jadi aku dihukum di situ. Si kawannya belum ketangkep sama BK-nya. Oh. Jadi disuruh lah Oke. diminta satu guru untuk ngejar dia. Oh, Rupanya iya. dapat dia entah di lantai 2 atau lantai 3. Udah diteriaki, "Weh anjing," kata gurunya. Datang dia. betul sumpah diteriaki dia, "Weh anjing." Lari dia. Keliling. Dikejar gurunya juga dari belakang kayak anak SD main peta umpet. Nah, kayak itulah kira-kira. Lari dia lantai kedua ke lantai ketiga. Ya, siapa yang gak ketahuan nengok dia kayak gitu kan? Kayak orang tahu betul. Gurunya pun dipau-pauin dia. Terakhir ketangkep kena antam dia. Kayak Tom and Jerry ya. Kayak Tom and Jerry, gurunya pun pauk ya kan sebenarnya. Agak pauk sebenarnya. Ngapain dikejar ya Iya, kan? tungguin aja. Pada endingnya dia ya, ketangkep tetap ada di situ. Dapat juga. Mungkin gini lah, intinya itu mungkin gurunya itu masa kecilnya surah. Nggak Olahraga pernah sekalian. lari, nggak Belum- pernah ngejar-ngejar. Belum pernah main-main yang kayak gitu Oh, dia. iya. Oh, jadi numpani yang enak nih bisa diajak main-main nih. Wah, anjing yo main itu katanya. Dia udah gerem sama dia. Oh, iya. Ya, bisa jadi dia udah gerem juga sama dia. Tapi ini ya aku tambah satu cerita lucu. Oh iya, boleh. Jadi pas aku kan sering telat tuh. Ya aku pernah sering ditan sama guru BK di kantornya. Jadi kan biasa kalau nggak ada kerjaan di kantor tuh kan aku tidur tuh di lantai. Ya. Aku tahu ini. Di lantai. Nah, kawanku ini aku juga tidur juga di sebelahku. Guru BP bilang, Darren ngapain kau sini? Balik. Nah, baliklah si Darren. Aku bilang sama guru BP-nya, "Pak, ini nggak ada bantal ya, Pak?" "Pak, guru BP-nya bilang, "Bawalah bantalmu sendiri." Nah, jadi keesokan harinya benar-benar aku bawa guling. Wah, bener-bener. Itu aku tahu, Iya. aku tahu. Ini aku nggak tahu. Ini aku nggak tahu. Jadi gulingnya kan gini panjang kan. Jadi tas kan aku di belakang. Nah, aku taruhnya gini. Nah, deng samurai. Dia bilang, pas datang di kantor itu kan aku bawa, "Pak, aku bawa bantal, Pak." Guru BP dah gitu. Bawa pula, Pak. Kena hantam. Nah, jadi ya moralnya sih kadang kita berbuat yang demikian rupa yang guru bilang, kadang kita bisa salah. Enggak, itu namanya kau Goblok cari. ya. Kau cari penyakit tuh namanya. Kurang ajar. Nah, Dia datang ke sekolah, tasnya itu kayak tas camping, Wak. Asli kayak tas camping gede kali. disuruh bawa buku kau gak mau, bawa guling kau mau. Capek aku nengok kau. Dia nggak pernah bawa tas, tapi sekali disuruh bawa bantal, langsung bawa tas dia untuk ngisi bantal-bantalnya itu. Kan pukimak nih manusia kan. Camping. Camping. Sekali ya. Kurang ajar. Emang kau susah loh. Pantes lah kau dipecat. Tapi kadang itu kena tanu tuh guling aku 2 hari. Batu guling kesayangan aku. Kena sita. Guling kena sita. Biasanya HP kena sita. Ini guling. Mainan kena sita. Biasa razia dia, raja rambut. Apa dia guling kena sita, Wak? Di mana orang sekolah guling yang kena sita coba? Guling itu kan untuk tidur gitu loh. Dibawa ke sekolah. Kayak 2 mana hari disita, pula Wak? itu. 2 hari. 2 hari. Itu aku peluknya pakai bantal aja padahal. Nggak pakai guling. Untung bantalmu 2 ya. Ya, Mungkin dibawa gurunya pulang ke rumah, kasih anak. anaknya tidur. Bisa jadi. Oke lah, mungkin cerita pengalaman yang lucu kan ada, pengalaman buruk lah. Oh, pengalaman buruk pasti ada lah. Semua orang pasti Iya. ada lah. Kalau pengalaman buruk aku mungkin pas SD. Pas SD. Ya, pas SD. Jadi tuh ini main apa? Ali patung. Kalau dipegang tuh harus Jadi harus patung. Iya. Sangkuriang. Plot Bukan. twistnya apa? Bukan. Jadi aku Udah, kasih cerita dulu Oke, kronologisnya. jadi aku lagi jadi patung nih kan. Jadi gak boleh gerak. Ada anak SMP lewat, Dorong. ditilep duitku. Ini sebenarnya bukan buruk. Ini sebenarnya lebih ke lucu. Lebih ke lucu nih sebenarnya. Tapi itu aku
baru nyadar, soalnya kan ada kayak gesekan gitu kan. Baru nyadar, kejar aku kan. Itu aku pegang bakso. Pegang dari bakso, patung? bakso yang ada cabai-cabainya itu. Ya, Mau plastik. aku lempar, tapi aku nangis kan. Aku mau lempar tapi gak tega lempar gitu. Sayang juga baksonya. Sayang juga. Udah gak ada duit, bakso hilang pula. Janganlah. Bisa pula main dari patung kena hilang duitnya, Pak. Kena silap duit gusal. Baru balik badan aku kejar kan. Itulah. Parah. Ini lebih ke lucu sih sebenarnya. Lebih ke lucu. Tapi buruk sih. bagi aku nangis. Anak SMP ini mencuri kesempatan dan kesempitan. Ya benar. Ditengoknya lu lagi jadi patung ditelak pula. 10.000 ingat aku itu. Kalau dari Bro? Mungkin pengalaman buruk gini ceritanya. Jadi kan pada waktu itu lagi Pandemi? Bukan. Oh, bukan. Bukan, lagi Udah tamat, masa udah tamat. ujian, masa ujian. Jadi ujian itu kan ada gelombang-gelombangnya. Jadi pas pula ini mau masuk gelombang kedua lagi istirahat. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan buat makan di kantin, belajar. Jadi kejadian itu pas di kantin. Itu aku sama cewek aku. Jadi Mantan. mantan. Pas sekolah kan cewek, benar. Oh ya benar. Jadi agak gatel lah mungkin lah ya. Jadi kucium Labil. agak labil lah ya. Jadi kucium dia lah di pipinya ya kan. Oh, cium Nah, pipi. Pas pula di sana Aduh. ada CCTV. Nah. Ada CCTV pas pula guru BK-nya ini lagi mantau. Kena lah. Beberapa saat kemudian langsung dipanggil aku. Dipanggil di sidang aku di ruangan. Dicium BK-nya. Enggak Enggak sempat. Jadi itu mungkin pengalaman buruk sekaligus memalukan lah ya. Terus Tapi diapain BK-nya tuh? ditegur, dikasih Ditegur. edukasi. Edukasi soal bagaimana mencium yang baik. Enggak lah, enggak boleh enggak gitu. Enggak sampai praktek. Enggak sampai. Mana tahu diginikan kan. Gini loh deh. Jangan, Gini loh deh. jangan. Ketahuan gini loh dek katanya. Kalau dari Bang Daniel? Kalau pengalaman buruk ada sih satu kayak Apa? aku kan kayak udah udah dicap sama guru kan karena suka telat, suka nggak masuk sekolah. Berarti lu udah dicap buruk gitu lah ya. Ya. Jadi pernah sekali masuk sekolahnya itu kayak jam 10-an. 10 pagi atau jam 11. Nah, itu masuk sekolah kan. Anjing. Nah, kalian tahu lah ini ceritanya. Pas masuk sekolah itu kan, wali kelas saya itu datang. Dia bukan tanya, "Loh, kok telat? Kenapa nggak masuk sekolah? Kenapa nggak masuk kelas sekarang?" Oh, iya. Malah dia buka-buka tas aku kayak apa tuh namanya? Razia. Razia tas aku. Biasa kan nggak pernah razia tas kan, iya. paling razia rambut. Dia cek tas, habis itu udah kueren lah ya kan, kenapa ini ya kan. Rupanya pas dengar kabar dari teman, ada itu teman sekolah itu HP-nya hilang. Oh, temen kelas. Temen kelas. Ada kejadian ada teman kelas yang HP-nya kehilangan. Iya, tapi aku yang dituduh. Padahal nggak datang nggak ada. sekolah. Iya. Padahal memang bukan lu yang curi. Nah, sebenarnya aku sih dia. Enggak, bukan dia yang curi. Bukan dia. Oh, berarti kamu dituduh ya. Ya, dituduh Dituduh, gitu. ya. Ya, nggak enak juga sih dituduh, cuman udahlah. Sakit hati. Jadi Sakit rambut. Kayak mana sakit rambut itu, Pak? Enggak tahu. Apa maksudnya sakit rambut ini? Enggak tahu aku. Sakit hati lah ya pasti dibuat gitu. iyalah ya. Pengalaman buruk. Padahal kita gak lakuin tapi dituduh ya agak sakit hati ya. Tapi mungkin bisa jadi karena perilaku lu di sekolah juga. Iya. Mungkin kan lu itu memang dasarnya terkenal bandal. Lu udah dicap nih dari awal kalau lu bandel. Jadi orang tuh mindsetnya itu kalau nengok lu tuh segala hal itu buruk. Iya. Jadi negatif. Negatif, benar. Padahal gak dilakuin kan Iya. sebenarnya ya. Padahal bukan lu yang lakuin, tapi karena image semua ini udah negatif, ya kan? Tambahlah negatif biar positif. Ya, negatif kali negatif, positif. Kalau Oke, dari kamu? dari aku sih, ya itulah yang kena skorsing tadi. Oh. Cerita kronologisnya. Aku kan datang telat nih. Terus posisinya aku memang bawa handphone. Di sekolah itu kan nggak boleh bawa handphone sebenarnya. Nah di situ aja memang aku udah salah. Nah tapi kan itu masih SMA tuh. Terus dirazia sama guru BK. Oh, guru BK. Ada dua nih guru BK-nya. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang satu udah ibu-ibu.
Nah, satu memang udah tua, satu lagi cowok. Jadi pas dirazia ketahuan aku bawa handphone. Terus aku protes lah, Bu, kenapa gini-gini? Aku kan dulu pulangnya kan naik Grab apa-apa. Aku kalau nggak ada handphone, aku mau kayak mana pulangnya gitu loh, Bu. Jadi nggak dikasih balik. Pada endingnya nggak dikasih balik. Itu pada saat itu aku emosi. Pas aku balik badan dari Kau lawan. Enggak, aku pas balik badan dari kantor BK itu, aku ngeludah. Cuy gitu. Enggak gitu. Untung enggak ada. Enggak, aku ngeludahnya kayak di lantai. Oh, ngeludah di lantai. Sengaja. Iyalah di sini. Iya, tapi kan itu posisinya aku emosi banget. Kesannya ngeledek lah. Nah, kesannya jadi kayak ini, Kayak melawan. melawan. Ya itu aku memang salah lah. Ya. Minta maaf tuh dulu kau, minta maaf. Ya, Bu, mohon maaf ya, Bu, kalau kita ada salah pada saat SMA. Ya, namanya juga masih labil, Bu. Klarifikasi. Iya. Mohon maaf ya, Bu, kalau kita ada buat salah. Ya udah lanjut. Tadi sampai mana tadi? Lupa aku. Oh, Kau yang lanjut. Aku melawan. Terus datanglah ibunya. Aku sebenarnya melawan ini bukan sama guru-guru yang wanita ini, yang ibu ini. Aku sebenarnya ngamuknya itu sama, ini bukan pembelaan ya, tapi aku memang emosinya itu sama satu lagi yang cowok. Yang agak tua. Hah? Sama Yang agak gross. Ah, ya itulah. Udahlah. Yang dia suka gini. Aku emosinya sama dia. Terus ibu itu merasa aku melawannya dia. Ya. Kan karena memang ambigu. Iyalah, kenakalan remaja lah. Jadi dilaporlah ke ini. Komnas HAM. Enggak lah, ke Komnas HAM. Jadi kemana-mana lo ini. Ke yayasan kami lah. Terus yayasan kami membuat sebuah keputusan untuk nge-scourcing saya. Dan handphone saya disita selama sebulan. 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu aku pakai BBM lah, ngecek kawan. Layarnya kan segini nih. Nah, gini lah megangnya dia. Itulah Di peter-peter ya. Nah, pakai meter-meter ya kan. Capek sih, tapi ya udahlah kan udah lewat juga. Itu pengalaman yang menurutku yang paling buruk lah kalau di sekolah. Nah, di sekolah itu kan identik dengan cinta-cinta monyet. Kalian pernah nggak merasakan cinta monyet di sekolah? Cinta monyet itu apa sih? Ya kok maksudnya cintanya kayak ini apa? Main-main. Nggak serius. Serius. Bukan berarti lu cintanya sama monyet. Lu kelainan dong. Lu udah harus cek dokter namanya. Cek ke dokter Boyke. Kalau itu Beda. sih udah pasti semuanya udah pernah ngalamin ya cinta-cinta monyet, kecuali orang yang betul-betul belajar ya, yang fokus UN. Nah, mungkin nggak pernah ngalamin ya cinta-cinta monyet ya. Tapi lu termasuk orang yang fokus UN kan dulu. Enggak Dia juga. dari SMA kelas 1 aja belum UN, dia udah fokus UN. Bukunya udah ada gitu. sama dia. Biasanya kan pernah gitu kan, kalau nembak ceweknya suka belajar, nanti pas nembak dia alasannya, oh lah aku lagi Fokus fokus UN. UN. Jangan Ya, pacaran alasan. dulu, fokus UN. Iya. Ada banyak alasan kayak gitu ya. Lu pernah nggak cinta-cinta monyet? Kayak beli-beli hadiah untuk orang yang wah lu kayaknya suka tapi Enggak Tapi cinta. malu-malu, biasa. malu-malu untuk ungkapin. bukan malu-malu, kayak ada agendanya kenapa lu mau deketin cewek ini. Iya. Misalnya Oh. perkara gengsi. Kalau aku sama cewek ini kayaknya naik nih levelku ini. Nah, itu kan termasuk cinta monyet. Lu ngajak orang pacaran tapi ada agendanya gitu loh. Menaikkan Kalau kasta. cinta monyet pernah sih itu SMP 1 ya. Oh, SMP 1. Jadi lucu sih pas aku. Lu jadi monyet? Dia. Enggak, jadi keras sakti. Gini dong. Jangan. Oke. Jadi pas SMP 1 ya pertama kali aku pacaran. Oh, oke. Nah, jadi itu cerita pacarannya lucu itu. Biasa kan zaman BBM tuh, masih SMP 1 kan zaman-zaman BBM. Buat status lah, blackout, gila PLN, kita kasih emo gitu. Oh, iya. Kurang status lah intinya. I'm listening to bla bla bla. Itu Ya, zaman-zaman ada. BBM kan. Jadi ada temen tuh kayak broadcast. Ini ya teman-teman aku itu mau kenalan sama cowok ganteng. Ya kan? Sering gitu. Banyak promo. pin BBM. Pin BBM mau pacaran langsung. Jadi aku iseng lah add pin BBM dia. Ku chat. Rupanya siapa dia? Rupanya teman SMP aku. Oke. Dia kelas sore. Aku Oh, kan kelas sore. Tuh inisialnya F. Itulah. Apa? Inisialnya F. Itulah.
Oh, namanya EFA itulah. Nah, Oh, bukan Oke. aku kan tapi kan. bukan. Oh, oke, Kau oke, kan oke. cowok. Nah, jadi pas aku bilang sama dia, aku dapat pin lo dari temen aku yang mau ngajak pacaran. Nah, pada saat itu langsung pacaran. Oh, langsung Oh, tembak langsung? Iya. Oh. Jadi kan pas itu kan belum ketemu lah ya. Setelah beberapa hari itu baru ketemu. Kan dia kelas sore, aku kelas siang. Jam 12 kan kita pulang sekolah. Nah, jadi pas pulang sekolah itu kita ketemu bentar. Nah, kita nongkrongnya itu di apa itu namanya? Di lantai 2 sekolah. Kan ada itu balkon kan. Aku diam-diam aja sih pas pacaran pertama kali. Diam-diam aja sih benar sumpah. Kayak diam-diam aja kan. Kan aku gini. Nggak ngomong gitu, Enggak, patung gitu. patung kayak Ali Patung, main Ali Patung. Tapi sayangnya aku nggak kena tela. Bentar. Lu ini lu ini nongkrongnya di mana? Di kerangkeng. Enggak, di balkon. Di balkon. Oh, di balkon. Lantai 2-nya kan ada balkon. Oh. Nah, itu kan Berdiri kelas di sore. Ya, sana berdiri. biasa. Ya, ada sering kok, sering. Nah, jadi cewek itu kan kayak ngajak aku bicara, aku kayak kan kayak mau kayak cool gitu kan. Dulu Iya. kan gitu kan. Cool. Iya, dulu kan Iya, gitu, iya, padahal iya. salah. Dingin. Kayak Thomas Shelby kau ya. Dingin. Nah, jadi Ali Patung lah di sana kan, diam-diam gini. Dia akhirnya kayak beberapa hari itu Putus. enggak, bukan belum. Dia kayak tiba-tiba kayak pegang tangan aku. Oh, dia yang mulai Nah, duluan. dulu kan muka aku pas SMP itu kan masih putih. Oh, masih putih. Ah, dia putih itu berubah ke merah. Nggak brewok kan? Belum. Tapi lu dari foto SD-nya dia udah mulai berjanggut. Udah mulai berjanggut dia dari SD. Aduh. Oke, lanjut. Itulah cinta monyetnya. Jadi pertama kali itu dipegang tangan itu muka aku langsung berubah merah. Oh. Kayak merah. rebus lah gitu. Iyalah, namanya masih Ya, masih anak-anak tapi itu ya. pacarannya baru 1 minggu dah. Nah, di balkon tuh ngapain aja? Aku diam jadi Ali Patung aku. Dia diam aja dia. Jadi Ali Patung. Tapi uangnya kena tilap sama cewek ya? Enggak. itu enggak. Cuma aku. Udah. Jadi satpam aja dia. Diam aja. Oh, iya. Satpam komplek. Kalau David, Kalau mungkin cinta-cinta monyet itu pas SD ya. Itu zamannya belum ada handphone sih. Jadi surat-suratan. oh iya sama. Surat-suratan. Ya. Nanti hai kayak yang meracun. Nanti dipanggil, oh hai pangeran kodok ya kan. Gitu. Ya kan? Balas Enggak gitu. Nah, jadi kan beda kelas nih, nanti dititip. Ada satu orang nih Oh iya. kayak tukang Ya. pos. Tukang posnya titip, ditaruhnya di lacinya. Nanti baru dibalas. Oh, istirahat, ada ya? istirahat keduanya nanti dibalas. Ada. Kayak stranger gitu lah ya. Enggak, aku Kau kenal. Memang saya kenal. Oh. Nanti pas pacaran, kalau kau kan Ah. di balkon berduaan. Ah. Kalau aku dia di sini, aku seberang-seberangan kan nih. Lihat aja. Telepati. Jadi lihat aja dari seberangnya. Dia di sini, aku di sini. Nah, jadi itu aja. Selama 30 menit istirahat itu, ya udah, lihat aja. Terus hikmahnya apa itu? Tapi pas masa SD itu udah seneng gitu loh. Ya. kan? Nah, Aku nggak pernah lah yang pakai surat itu. Baru pertama kali aku dengerin tentang pangeran kodok. Untung nggak pakai burung Tapi aku merpati. kalau ada burung merpati pun buka sih. Jadi mungkin itulah cinta monyet. Kalau burung merpati berarti dia raja Korea dong. Enggak gitu. Nggak gitu. Ah, lu apalah nggak gitu? Aku juga sama kayak dia. Burung Pas merpati. SD, enggak burung merpati dong. Pas Burung SD camar. itu Pakai burung camar. enggak. Ah, terus. Pokoknya surat-suratan lah. Dia itu adik kelas aku. Satu bus sama aku dulu. Jadi suka gitulah. Jadi suratan lah sama dia gitu. Di bus? Enggak, maksudnya pas istirahat pertama aku panggil dia, terus aku kasih suratnya, terus aku naik lagi ke Malu-malu kelas aku. kucing lah ya. Iya. Iya, malu-malu kucing lah ya. Nah, Nanti si nanti Bro ini dia yang kan- dateng, dia ngasih aku surat lagi gitu. Nah, si Bro ini kan pangeran kodok, lu pangeran apa? Pangeran ayam. Kalau Enggak. kalau dia kan di balkon berduaan, aku kan seberangan. Kamu atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Ya, yang dari bawah gini. Ya. Kayak gitu. 30 menit istirahat. Tengok terus ya kan. Sakit ini. Kena ini. Pulang ke rumah kasih counterpan langsung.
Mbak, sakit kali, Mbak. Pegel-pegel. Aku pacaran, cewekku di atas, Pak, katanya. Aduh. Nah, kalau cinta-cinta monyet tuh gimana ya? Aku orangnya dulu pas SMA tuh memang kalau pacaran tuh gua nggak pernah pakai hati. Biasa pakai empal. Tapi biasanya cinta monyet kan masa-masa SMP atau SD Ya. ya. Iya. Lu kok SMA? Iya, sorry. Maksudnya bukan SMA, maksudnya pas sekolah. Oh. Cinta-cinta monyet tuh aku dari zaman SD tuh sampai SMA tuh memang pacaran tuh nggak pernah pakai hati. Ya, Sampai pacaran mulai lebih dewasa baru. Iya. Jadi kalau salah satunya itu kalau cerita sih aku yang paling absurd lah. nggak ada, kayak cuman sekedar kenal nih, ngobrol-ngobrol hanya sekedar kayak mojok di kelas aja kalau aku. Nah, Mojok di kelas, mojok apa? Ayo. mojok dong ngobrol-ngobrol. Iya. Loh, Kan mau privacy. mau privacy, benar, benar. Tapi nggak kirim surat ya? Nggak kirim surat. Enggak. Ngapain? Aku dulu pakai burung camar. Dekat ya. Enggak, dulu kalau aku dulu pacaran pas SD. Nah, aku berdiri di rumahku nih. Pacarku berdiri di rumahnya. Telepati. Nah, kalau kayak cerita yang pakai surat-surat itu nggak pernah. Makanya aku agak bingung dengar yang itu. Hmm. Aku nggak pernah merasakan yang pakai surat-surat itu. Aku soalnya kalau pacaran tuh pun langsung satu kelas, jadi ketemu gitu loh. Kalau dulu kan pakai surat cinta ya kan? Kalian pernah nggak Ya. dapat Ya surat itu. cinta? Dari anonimus biasa gitu ya. Ah, Udah lupa sih. oh, dong. Emang lu pernah? Nggak pernah sih. Nanya lagi. Tanya lagi kau. Biasa cowok jarang. Jarang. Cewek biasanya. sering. Nah. Cewek. Kalau pakai surat anonimus kan ceweknya nggak tahu kita siapa. Jadi nggak berguna dong. Bisa Tapi jadi biasa- siapa aja ya, gitu loh. Secret admirer. Secret. Tapi nggak tahu itu siapa. Nggak pernah sih, aku nggak pernah dapat. Apalagi pas Valentine nanti kumpul-kumpul jajan, Oh beli iya, coklat. beli coklat. Sembunyikan nanti di laci. Oh, taruh di laci, Ya, taruh di laci. Ya. Kasih inisial D. Ya, ya. Ah, Sering. Jadi tebaknya nanti. Aku yang gitu nggak pernah malah. Aku orangnya nggak pernah. Nggak romantis. Nggak romantis. Aku orangnya ya. emang nggak bisa kayak gitu. Dari dulu dah itu, ya kan? Memang bro ini nggak romantis. Salah. Ya aku kalau yang romantis gitu agak bukan aku gitu loh. Oh, oke. Mungkin yang bad boy ya. Lu di sekolah kan suka. Aku dulu sekolah. Itu benar sih. Salah. Enggak ada. Ini mungkin satu pertanyaan. Biasanya di sekolah itu kan tidak jauh dari cerita horor ya kan? Oh, nah, iya. ada nggak pengalaman kalian di sekolah yang mengerikan? Nah itu Cerita horor? itu aku sering. Ah, gimana ceritanya? Masa-masa Aku dulu sekolahku kan memang terkenal dengan keangkerannya. Ya. Aku satu sekolah dulu sama dia, satu pas sekolah. zaman SD. Dia pun tahu lah ini. Jadi kalau kita misalkan, aku dulu kalau datang sekolahku yang pas zaman SD, aku nggak pernah mau langsung naik. Maksudnya pas datang, aku harus nunggu rame dulu baru sama sekali Oh. naik. gelap. Karena Apalagi gelap di kali. koridornya itu gelap. Koridornya itu gelap kali. Lu bayangkan sampai ujung tuh, lu kan naik tangga nih. Ujungnya nggak nampak, nggak serem menurut lu. Gelap dia. Oh, sampai kan nampak gitu. Kadang dia kayak ada secercah cahaya aja. Iya. Oh. Tapi keseluruhan gelap dia. Jadi pas lah aku kan ada kawan nih seniorku. Dia kelasnya udah SMA 3. Kelas B lah dia kita ngomongnya. Jadi aku dulu sukanya kalau ke kamar mandi. Pas habis selesai buang air kecil, aku suka tuh ngintip-ngintip kelas mereka karena sederet tuh kelas mereka sama kamar mandi. Oh, kamar mandi, oke. Nah, jadi ku intip lah. Jadi pas pula kelas seniorku ini lagi penjas olahraga. Olahraga ekstrakurikuler. Jadi semua orang tuh nggak ada di kelas. Jadi seniorku itu dia kan duduknya pas di tengah gitu karena dia lumayan bandel juga. Jadi dikasih guru itu duduknya paling tengah dan paling depan. Jadi pas aku ngelirik ke kelas dia, ada satu cewek duduk di Bangku dia. Oh. Pas yang aku mau tengok itu. Loh, pertama kukira itu kan memang mereka kan ekstrakurikuler. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang sakit, tapi Ya. masalahnya kelasnya itu tutup lampu. Cahayanya itu hanya dari matahari. Dari luar. Sedikit aja gitu loh. Jadi pas aku tengok, ini kok cewek mukanya nggak ada gitu loh. Tengok, tapi dia pakai baju sekolah yang sama kayak kita. Tengok,
panjang kali nih rambutnya, sampai ke lantai. Dia kalau gini-gini nyapu. Di roasting pula hantunya. Enggak, serius. Ini Panjang. panjang kali rambutnya. Tapi gak tutupin muka gitu. Iya. Oh. Aku tengok, bener nih kan. Aku tengok makin deket, kepalanya bergerak sedikit. Tep. Wah, langsung terkencing-kencing lagi lah aku kan. Udah kencing-kencing lagi tuh di celana aku. Lari lah tuh aku ke kelas. Oh. Itu satu. Nanti yang beberapa lagi nanti aku cerita dari kalian aja dulu. Oke. Kalau nanti ceritaku lumayan banyak soalnya yang horor. Kalau aku nggak ada sih. Aku dari TK sampai SMA tuh satu sekolah sama. Jadi nggak ada kejadian horor. Satu sekolah sama siapa? Maksud saya tuh Terbalik. sekolahnya sama. Nggak pernah pindah sekolah. Gak pernah pindah sekolah. Nggak pernah pindah Tapi sekolah. lu pernah jumpa hantu ponggol? itu di Taiwan. Beda Di Taiwan, lagi oh, itu beda. kuliah. Iya. kuliah. Ini kan sekolah. Itu yang kemarin ya. Ya. Kalau Aku mungkin dari pribadi nggak pernah, tapi cerita dari pengalaman kawan. Oh, boleh. Nah, jadi ceritanya itu kan di sekolah kita itu kan pas sekolah aku yang di SD ya, SD SMP ya. Dia ada 2 gedung, satu gedung lama, satu gedung baru ya kan. Nah di gedung baru ini memang agak angker. Nah gedung baru itu biasanya kan ditempatin untuk murid yang kelas internasional ya kalau nggak salah. Iya. Loh, bukannya biasanya gedung lama yang angker, kenapa nih gedung yang baru? Karena gedung barunya hanya satu kelas Dan nggak ada yang sedikit Jarang ada muridnya sedikit. aktivitas. Ah, Jarang ada aktivitas. jarang ada. interaksi orangnya itu sedikit. sepi. Oh, oke. Dan kalau sepi, kalau nggak ada murid kan biasanya lampu kan ditutupin ya. Dan memang pribadi, kalau saya pribadi pas dia kan ada kamar mandi, mandinya memang agak angker sih, agak gelap, memang terasa auranya mungkin bisa apa namanya Terpancar gitu. Intimidasi. Kena lah. Ya jadi cerita dari kawanku itu dia berdua sama kawannya mau ke toilet. Jadi toiletnya itu ada 3 baris. ruangan. Cowok, Ada 3 pintu, 1, 2, 3. cowok, cewek, satu lagi bencong. Enggak. Cowok Di- doang. Di kamar mandi cowok Ada di 3 dalam bilik, kamar ada 3 mandinya bilik. ada 3 bilik, ya kan? Jadi pintunya itu atasnya bolong, bawahnya juga bolong. Intinya bisa kalau mau manjat ngintip dari atas bisa, kalau mau Nengok ngintip dari bawah bisa. bisa juga ya kan. Oke. Jadi posisinya itu bilik di tengah itu terkunci. Terkunci. Jadi memang kawan gue ini agak iseng ya kan. Agak iseng dia ya kan. Iya. Pas masuk dia cek dulu kondisinya. Dia ngintip dari atas kosong, ngintip dari bawah kosong. Iseng dia, langsung dihantamnya pintu itu. Nah, udah, ya kan. Pas kencing sampai setengah ini, tiba-tiba dihantam balik dari dalam. Dari dalam. Nah. Wah. Panik. langsung kunci kunci mati langsung. Lari. Nah, itu kalau cowok kalau pas lagi kencing setengah itu kalau langsung berhenti sakit itu kan. Iya. Sakit dia. Agak ganjel dia kan. Iya. Langsung disetok kan. Nah, lari dia, panik dia. Itulah intinya. Jangan mengganggu. Ya, jangan ganggu. Nah, Kalau nggak mau ganggu. Kalau nggak mau Tapi diganggu. memang kalau yang di sekolah kita itu dulu memang ada urban legend di situ. Oh. Sering ada orang yang nampak dari bawah nih kan ada nampak tuh. Kalau Apa? kita ngintip ke bawah gini, Oh. kan ada nampak tuh sedikit. Oh iya. Nah, sering ada yang nampak bayangan. Oh. Seperti kayak rasanya ada yang menghuni lah di dalam. kayak Urban ada legend-nya lah. yang lagi memandang gitu ya. Iya. Soalnya kadang kalau toilet itu kan nggak full dia sampai bawah pintunya. Kadang bisa nengok ke bawah gitu loh. Tapi itu kan toilet laki-laki. Kalau toilet perempuan, Itu kan nggak mungkin kita masuk. Nanti kita ajak lah ya salah satu boleh. narasumber kita ya boleh. dari situ. Oke? Kita nanti next lah. Kalau kamu Kalau aku kayaknya nggak pernah ada cerita horor sih di sekolah. di sekolah Soalnya nggak kan- ada. Soalnya kan sekolah saya kan Kristen, jadi salibnya udah gede. Jadi setan itu nggak berani masuk itu. Tapi kalian pernah dengar gak kalau misalnya
sekolah kalian itu bekas kuburan gitu-gitu. Oh, Iya, sering. Nah, sekolah kita 2 ini dulu katanya bekas kuburan. Bukan bekas kuburan lagi, ada bekas apa tuh? Rumah sakit. Rumah sakit. Oh, Nah, ya sering. Kuburannya itu yang nyanyi C Amino. Beda ya, Ben. Ada bekas kuburan, ada bekas rumah sakit. Pernah lagi kami dengar bekas penjara. Oh. Banyak rumor tentang sekolah kita ini yang dulu banyak rumornya. Jadi mana yang benar juga bingung Nggak tahu juga. lah, ya. Karena mau research pun kita bingung mau research benar. dari mana gitu loh. Jadi kan kalau misalnya di sekolah itu kan lebih identik dengan nakal ya. Ya. Pasti kan ada kayak kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja kalian pas sekolah? Ada sih sebenarnya cerita. Ini cerita dari temen ya. Dari cerita teman. dari Oke, teman. oke. Cerita dari teman. Oh. Jadi mereka ini mau ngeprank. Kita ngomong aja lah, temanku ini namanya si Budi. Oh. Oke. Nah, temanku yang mau di prank ini namanya si Joni. Nah. Jadi si Budi ini mau ngeprank si Joni. Namanya fiktif ya nih ya. Namanya Disclaimer ya. fiktif. Disclaimer, Namanya fiktif fiktif. ya. Jadi si Budi ini mau ngeprank dengan cara pura-pura jadi wanita. Oh, oke. Oke. Kayak aku tahu nih. Pura-pura jadi wanita. Oh, oke. Jadi si Joni ini pun memang bangsa dia itu orangnya Kegatelan. kegatelan. Yang biasalah anak muda Ya, kalau nengok ya. cewek sedikit wah anjing gitu kan. Datang si Budi ini pasang profile picture-nya yang seksi-seksi. Oh, cewek. Ya. Apa nama ceweknya? Nurmala. Nurmala. Iya. Fiktif ya, sekali lagi. Fiktif. Namanya fiktif. Nur namanya Nur. Jadi si Budi ini yang telah berubah menjadi si Nur ini chat lah dengan si Joni. Berkedok cewek. Berkedok cewek. Oh, oke. Budi ini udah bertransformasi menjadi Nur. Namanya udah jadi Nur. Chat lah si Joni. Nah, si Joni ini yang memang dasarnya kegatelan, sur lah sama si Nur, ya kan seksi dia. Oke. Minta-minta lah, tak. Terus si Joni ini tiba-tiba minta pap sama si Nur. Si Nur ini yang kedoknya adalah seorang Budi. Ngambil lah foto dari Google. Kita nggak usah ngomong bagiannya lah. Pokoknya foto pap lah. Ya. Kirim lah ke si Joni. Wah, tegang lah si Joni. Tegang lah si Joni. Apa ini? Jadi si Budi ini berpikirlah, kayaknya enak nih kalau ku minta juga pap sama si Joni. Wah. Si Nur ini. Oh, jadi ceritanya ini udah mengarah ke seks ya? Iya, ceritanya udah kayak gini. Udah kayak mau di prank dia. mau di prank dengan cara sebenarnya tujuannya itu Tujuan si apa? Budi itu mau minta lucu-lucuan aja. Oh. Enggak, biar aku tambah mungkin ini karena mungkin saya tahu ceritanya. Ah. Tujuannya itu awalnya itu mau pancing dia untuk ketemuan. Oh. Untuk ketemuan. Iya. Biar nanti kami semua ini Mau pergok. pergokin dia. Ini. Oh, iya. Iya. Jadi si Nur ini pura-pura ecek-eceknya minta, yuk kita ke hotel yuk. Nanti kita rame-rame mergok dia. Iya. Benar. Aku juga udah lupa. Tujuan awalnya itu. Iya. Ada plot twistnya nih. Jadi Pintar pula si Budi ini. si Budi ini udah negatif aja otaknya kan. Datang si Joni udah tegang. Mintalah si Budi yang udah bertransformasi menjadi Nur ini foto pap sama si Joni. Tapi mintanya pula yang mirror selfie. Kalian tahu sendiri lah mirror selfie itu kayak mana. Kita nggak usah taruh gambar lah ya. Yang ada roket. Yang ada roket. Roketnya Astro Boy. Satu mirror selfie kalau nggak salah satu angle-nya dari bawah. Iya. Roketnya Meluncur ke atas. Iya. Untung itu belum ada kripto. Kalau enggak udah dibuat to the moon. Yang lucunya diisi chatnya itu Ya, dibilang pula sebelum ya. be right back, ku tegangin dulu. Wah, iya. Itu yang bikin lucu. Kau kasih aku 15 menit. Kupak kan kasih kau katanya. Tapi harus berdiri dulu. Jadi terakhir dapatlah mirror selfie-nya si Joni. Nah, inilah plot twist-nya. Nah, zaman dulu kan handphone kita itu masih Android yang belum terlalu seperti sekarang. Jadi kadang bisa nge-lag kan mau lempar chat. Jadi si kawanku ini mau ngirim ke aku. Tapi karena dulu kan kalau kita pakai Line
kan kadang chatnya ke atas itu. Oh iya, Kalau iya, ada iya, notif iya. chat baru itu Ke atas. Ke atas. ke atas. Iya, iya, Kita iya. kadang nggak sadar, ya kan? Datang si kawan si Budi ini ditekannya yang di atas. Ya, Dan di berapa? atasnya itu rupanya grup kelas dia dulu. Aduh. Oke, Ya kan? oke. Wah, ada pula guru di dalam. Aduh. Terakhir nampaklah roket si Joni ini kan. Nampaklah roket si Joni ini di kaca ya kan. Iya. Ya itu baru tersebar lah di seluruh sekolah. Nah, fun fact-nya si Joni ini Nggak datang sekolah. sampai nggak datang sekolah gara-gara perbuatan si Budi. stres loh dia loh. Berapa minggu atau 1 bulan gitu? 3 bulan kok. 3 bulan sampai masa kita mau ujian UN itu dia baru datang. Serius. Sampai sudah dijuluki pornstar. Pornstar ya. Dia udah dijuluki seorang bintang porno pada sekolah kita. Roket. Ah. Dan sialnya itu pas dia mirror selfie ada nampak muka. Oh iya. Aku tahu. Dan kenapa si Johnny ini nggak mau ambil dari Google aja, kenapa harus pakai foto asli? Ya? Karena di profile picture dia ada wajah dia. Oh iya. Ketahuannya di situ kalau dia pakai foto orang lain. Dan yang kedua tuh mungkin dia memang udah sakne. Sakne dia. Udah sakne. Iya. Udah mau ayo dong katanya kan. 15 menit dulu. Nah, Jadi terakhirnya kesebar sampai satu sekolah. Ya, satu sekolah tahu lah. sebenarnya kasihan sih. Viral lah itu di sekolah kami. Tapi itu kembali lagi pesan moralnya itu kita harus bisa mengontrol nafsu kita. Mengontrol diri lah. Harus kita kalau ada orang yang mendekati kita pun kita harus nengok dulu, mencari dulu siapa sih ini sebenarnya. Jangan karena dia seksi, wah naik ya kan. Jangan. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi kasus seperti Bang Joni. Jangan sampai. Karena itu kan seumur hidup itu kan. Ya. Foto lu ini kan digital media ini kan seumur hidup. Dan Apalagi sampai zaman hari sekarang. ini si John ini pun tidak tahu siapa pelakunya. Itu plot twistnya. Sampai hari ini si John tidak tahu siapa si Budi ini. Ini plot twistnya sebenarnya. Tadi belum plot twist. Ini plot twistnya. Plot twist lagi. Aduh. Berkedok lagi dia. Aku kira dia udah tahu. Enggak. Oh, enggak tahu ya? Seharusnya sih dia nggak tahu sampai sekarang. Oh. Karena yang punya foto dia itu sudah seluruh Semua sekolah. orang. Iya. Mau gimana lagi dia nyari pelaku? Ku tanya dulu sama kau. Si pelaku ini ketika udah disend, udah nampak rame itu. Nah, ini pelakunya jahat memang, ku akui. Orangnya jahat. Dia. Awalnya dia tidak sengaja. Awalnya dia nggak sengaja, tapi ditengoknya yang kalau lain itu kan kita bisa tahu tuh yang red banyak. Ya. Nah, dia nggak mau langsung hapus dulu. Udah sampai semuanya red, baru dihapus dia. Kan kurang ajar. Kurang ajar orang ini. Kurang ajar. Udah di Tapi save. aku Udah di save. Udah di save. tapi aku ada dapat info ya. Oh iya. Oh, ini mungkin info Ini yang- orang dalam. Iya. Kita nggak sebut nama. Ya. Jadi si Budi ya. Hmm. Jadi si Budi itu kan nggak sengaja itu share fotonya di dalam grup. Setelah dia sadar, dia sadar. Dia langsung unsend. Hah. Rupanya ada temen grup itu kan. Namanya Udah namanya kita sebut LA itulah. Nggak usah. Si siapa? Samsul. Samsul. Banyak kali. Fiktif ya nih ya. Fiktif. Fiktif. Nama-namanya Fiktif. fiktif. Nama-namanya fiktif. Jadi si Samsul ini memang udah nggak suka sama si Joni karena perilakunya. Oh. Oke. Nah, jadi mungkin sial lah ya si Joni ya. Jadi si Samsul ini dapat fotonya itu langsung save. Dia cepat nyadar. Cepat nyadar. Oh. Fast respon ya. Sebelum Fast si respon. Budi unsend foto ini si Samsul udah sempat nge-save. Udah sempat save, udah sempat buka langsung save. Habis lah itu. Itu tahu nggak kayak peluru machine gun, tuh kirim ke Broadcast ya. Kayak pandemi Covid. Langsung cepat menyebar dia. Ke Dari seluruh penjuru. dari yang seharusnya satu kelas yang tahu menjadi seluruh kelas. Nah, Dari bukan seharusnya satu seluruh- orang. Nah, enggak seharusnya kan kirimnya ke satu kelas. Jadi gara-gara si siapa tadi Samsul ini seluruh kelas jadinya tahu. Seluruh sekolah sampai guru-guru BK juga tahu. Nah, itu sebenarnya cyberbullying bisa masuk sih itu ya. Iya. Nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh Nggak boleh itu. dicontoh. Ini pengalaman doang. Kita sekedar sharing pengalaman. Ya.
Sebenarnya tuh bisa disebut cyberbully bisa ya. Bisa kena Bisa bunuh diri loh bisa orang kena kayak UID. gitu. Jadi inilah kesimpulan. Kesimpulan. Berarti kesimpulannya ini kita ini sebenarnya mau dibilang pelajar juga nggak pelajar. Kita lebih ke pekimak ya kan sebenarnya. Rebel. Iya. Kita ngomongin sekolah tapi kita nggak ngomongin soal pelajaran. Gak ada pelajaran. Apa sebenarnya kita? Jadi intinya sekolah ini menurut kalian tuh wajib nggak sih? Itu aja lah. Soalnya dari cerita kita ini kayaknya nggak ada yang tentang pelajaran gitu loh. Kalau menurut aku tetap wajib ya. Karena formalitas lah satu. Terus kedua tuh lu kalau sekolah itu lu bisa mencari relasi. Gitu. Mencari relasi maksudnya mencari teman gitu. Banyak kan teman-teman. Kalau kuliah kan agak susah. Kalau teman-teman SMA kan kayak kita masih nongkrong bareng gitu-gitulah. Cari relasi. Berarti kalau dari lu ini tujuan utama sekolah itu adalah mencari relasi. Mencari relasi dan Formalitas. Iya. Hanya sekedar formalitas sekolah ini. Menurut aku, bagi aku. Oke, kalau menurut saya ya sekolah itu wajib. wajib. Karena di mana-mana pun kan di sekolah itu kan diajarkan juga tentang ilmu moralitas ya kan. Oh iya, itu juga. Memang kebanyakan dari anak sekarang yang ya begitulah. Kurang lah ya moralnya. Kurang. Jadi menurut aku itu wajib. Contohnya Bang Budi tadi ya. Bang Budi. Iya. Gak ada moralnya. Gak ada. Kan gak di ada. sekolah memang ada diajarkan tentang ilmu moral ya kan. Iya. Dia sekolah aja gak ada moral. Apalagi gak di sekolah. Ya benar. Ya. Itu. Padahal di PPKN kan ada diajarkan soal tata krama. Berarti Bang Budi ini dia ngambilnya IPA. Dia nggak ada PPKN. Mungkin bisa jadi. IPA ada PPKN. Oh, IPA ada PPKN. Ada. Sorry, aku kan anak IPS. Jadi intinya sekolah itu wajib lah. Wajib. Wajib. Kalau menurut Bro yang nggak tamat. Tamat, tapi enggak sampai tamat SMA 3 ya. Tamat. Itu berarti nggak tamat. Anjing. Dia tamat S2 aja, S3 gak tamat. Oh iya S3. iya. Cakap kerennya S3 lu nggak tamat. Dia gak S3 tapi S2 aja. Iya. SMA 2. Oke. Menurut Bro nih wajib Ya. nggak? Kalau menurut aku sekolah itu wajib. Karena satu itu bisa mendisiplinkan kita juga. Benar. Tapi kadang aku menentang satu. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan ya. Iya, kadang aku menentang satu kenapa kayak masuk sekolah itu harusnya 7.30. Padahal kenapa nggak mau aja jam 9 atau 9.10. Soalnya kan kalau di masyarakat itu kan kalau kita jam kerja kan jam di situ. Iya nggak? Iya, benar. kan? Karena kalau lu jam 9 masuk, lu mau jam berapa pulang? Nah, itu juga. Nah. Kadang mereka kadang mereka mikirnya kayak macet satu. Iya. Keramik. Lu kalau pulangnya jam 5 itu jam orang kerja pulang, ya numpuk lah. Ya benar. Kalau terlalu sore pun abang sate pun malas jualan sih. Dan satu, kalau otak kita itu pagi-pagi kan lagi fresh, dan kalau udah fresh ini pas menerima pelajaran itu yang diajarkan oleh guru itu kan lebih bisa masuk ke otak, kecuali kau. Iya benar. Kalau dia kan otaknya kalau dia mau ke sekolah, otaknya Tinggal di lemari. Dan kalau dia datang ke sekolah pun kan memang udah jam 10-an ya. Iya. Udah gak fresh. Udah agak fresh, udah busuk. Intinya kita tidak boleh memikirkan apa mau kita aja. Iya. Kita harus memikirkan keseluruhannya, dampaknya itu. Jadi intinya sih menurut aku sekolah itu penting karena kedisiplinan waktu. Karena kita bisa pertumbuhan dari anak kecil sampai ke dewasa. Ya. Itu kan harus dipelajari. Mungkin bisa ditambahkan satu lah, sekolah itu penting, tapi tidak semua ilmu pengetahuan itu harus kita kuasain. Benar. Ya, Gitu. benar. Karena kan tiap individu masing-masing kan berbeda-beda potensinya ini. Nah, ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di biologi, di Penjas. Apapun apapun itulah. ya. Lebih baik kita mengolah potensi kita yang terbaik supaya mencapai tingkat tertingginya lah ibaratnya. Kalau Nah, kau, Kalau aku ya, sekolah. kesimpulannya. Oh, kesimpulan. Sekolah. Kalau aku sih ya sekolah mau dibilang penting sih penting. Ya karena kita itu tata krama kan diajarkan semua di sekolah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong soal tata krama,
Kalau kita yang keluarganya lengkap, diajarin di rumah pasti juga. diajarkan di rumah. Jadi itu nggak Ya. bisa aku bilang alasan yang tepat. Karena itu pasti diajarkan di rumah kita soal tata krama, ya kan? Ya. Nggak mungkin kita dari lahir kan langsung sekolah kan nggak mungkin. Pasti udah diajarkan dulu benih-benihnya itu. Dari keluarga. Iya. Dari keluarga. Nah kalau di sekolah itu kan terserah kita mau dipelajari lebih lanjut atau enggak, ya kan? Ya contohnya kayak kita lah, kita kan di sekolah itu kalau bisa dibilang ngawur kan. Ya, berarti kita memang niatnya nggak mau ngelanjuti lebih lanjut. Ya bisa dibilang begitulah ya kan. Tapi kan ada juga orang yang mau melanjuti pelajaran tuh kan. Ya. Ya, tapi itu balik masing-masing orang. Kalau aku bilang sih ya penting nggak penting lah. Ya udahlah. 3, 2, 1, do not open the door.